Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bergembira bersama dengan seluruh anggota keluarga. Pagi ini kembali kami hadir melalui program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk memahami, mengerti, serta memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi ini Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami semalam. Dan saat ini, sebelum kami menjalankan aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini melandasi segala kegiatan kami yang kami lakukan hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Mazmur 22 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Ananda Vansa, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Kepada Ananda Vansa, dipersilahkan. Bacaan firman hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 4 yang demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang, padahal engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak dan Ibu, demikian tadi pembacaan firman Tuhan oleh Ananda Vansa. Terima kasih Vansa atas bacaannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema refleksi selama 1 bulan penuh di bulan Juli tahun 2020 ini adalah ketika Tuhan berkata tidak. Sedangkan subtema harian pada hari ini, Jumat 31 Juli 2020 adalah bila Allah terasa jauh. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta anak-anakku sekalian, dari beragam cerita di Alkitab, kita tahu betapa misteri kemahakuasaan Allah. Ada saatnya Ia bertindak tepat waktu menolong umat. Ada saat yang lain, Ia seakan-akan berdiam diri dan terasa sangat jauh dari umatnya. Inilah misteri kedaulatan dan kebesaran Allah yang sulit dicerna akal budi manusia. Pemazmur pernah merasakan keterasingan Allah atas dirinya. Ia merasa benar-benar ditinggalkan Sang Junjungan. Sebagaimana dalam Mazmur 22 ayat 2,
Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus, Sang Anak, juga pernah merasa terisolir dari penyertaan Sang Bapa. Dari atas salib dia menjerit pilu kepada Bapanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Markus 15 ayat 34. Pengalaman pemazmur dan Yesus mengingatkan kita bahwa ada saatnya Allah seolah-olah terasa sangat jauh meninggalkan umat untuk bergumul dan berjuang mengatasi hidup. Sebagaimana saat ini Bapak dan Ibu, mungkin di antara kita mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19. Mungkin juga ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga menjadikan juga kehilangan pendapatan. Mungkin juga ada yang kehilangan anggota keluarganya karena korban virus corona misalnya. Atau banyak agenda-agenda yang sudah dirancang jauh-jauh hari tetapi harus batal karena situasi yang sedang terjadi saat ini, dan banyak lagi hal-hal yang kita alami dan seolah-olah kita jalan sendiri. Rasanya Allah terasa sangat jauh. Bahkan kita merasa Allah benar-benar meninggalkan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku sekalian, kembali kepada pemazmur, bahwa apa yang pernah dialami pemazmur dan Yesus merupakan sebuah realitas yang mewakili karakteristik manusia. Dalam suasana penuh keceriaan tanpa hambatan, Allah dinobatkan sebagai Sang Maha Segalanya. Tetapi tatkala berada dalam himpitan keterpurukan, acap kali Allah pun dipertanyakan. Jika keberadaan Allah tidak boleh dipersoalkan dan disangsikan, lalu mengapa pemazmur dan Yesus nekat mempertanyakan penyertaan Sang Penolong? Ketiadaan jawaban Tuhan bukan berarti Allah sengaja berdiam diri, menjauh dari persoalan hakiki manusia. Ketiadaan jawaban Tuhan juga tidak mengurangi rahmat-Nya. Segala hal yang terjadi pada kita tidak lepas dari kemahatauannya. Ia berkata tidak bukan berarti ia apatis, sebab ia sudah lebih dahulu merancang semua yang terbaik untuk masa depan kita semua. Jadi, bila Allah terasa jauh, tetaplah mendekat kepadanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan pada kita bahwa kita harus tetap mendekat pada Tuhan. Dan untuk menutup renungan satu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu.
Kiranya kami selalu berserah diri sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami akan selalu dekat dengan-Mu, dan Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tuhan memberkati.